Hadirin hadirat Bapak Ibu seluruh jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang dirahmati Allah, terlebih kepada Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Ustaz Rusdi, Ketua Yayasan Al-Mujahidin Bapak Ustaz Rusdi, Pembina Yayasan Al-Mujahidin Ustaz Ahmad Ali, semua kita yang hadir pagi hari ini, semoga Allah memberikan keberkahan seperti doa Rasulullah, ya Allah berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita teruskan bacaan kita di surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia Allah yang semua makhluk baik yang ada di langit, semua makhluk yang berada di bumi selalu bertasbih kepada Dia Allah alladzi yang ba'atha telah mengutus rasulan fil ummiyyin pada kaum yang buta huruf, rasulan seorang rasul minhum, di mana Rasulullah itu merupakan bagian dari mereka. Rasulullah itu kalangan dari mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan situasi keadaan masyarakat jahiliyah ketika ini. Masyarakat yang memang betul-betul ummi. Rasulullah diutus di tengah-tengah masyarakat yang memang betul-betul mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang tidak memiliki budaya, di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal tauhid, kondisi masyarakat yang sangat hancur, masyarakat yang rusak, kondisi masyarakat yang sakit. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'atha, memutus di tengah-tengah mereka masyarakat yang ummi itu Rasulullah, seorang Rasul. Jadi sudah bisa tergambar oleh akal kita bagaimana beratnya, bagaimana besarnya tantangan Rasulullah karena harus membenahi sekelompok masyarakat yang memang nggak punya ilmu, bodoh, mereka tidak
masyarakat musyrik, masyarakat itu tidak memiliki undang-undang, memiliki aturan-aturan seperti apa teman-teman? Tantangan Rasulullah hadapi ketika diutus oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini. Minhum, dan Rasulullah itu bagian daripada mereka. Artinya Rasulullah itu memang dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan di Mekah di tengah kondisi situasi, dan Rasulullah melihat secara langsung keadaan masyarakat ummi ketika itu, karena memang Rasulullah bagian dari mereka, ada di tengah-tengah mereka. Nah, begitu berat misi yang dibawa oleh Rasul. Makanya Rasulullah itu sering bertahanus. You know tahanus? Apa satu tahanus? Kalau bahasa artinya Sanskertanya bersedih, apa? Sering menyepi, bertapa. Rasulullah itu sering menyendiri ketika menghadapi masyarakat ummi ini yang sudah luar biasa berat. Rasulullah kalau udah gak kuat lari ke Jabal Nur, bertahan misalnya, merenung diri, bermunajat kepada Allah, minta diberikan petunjuk, minta diberikan kekuatan dalam menghadapi kondisi masyarakat yang seperti itu. Karena memang Rasulullah menyaksikan sendiri kejahiliahan masyarakat yang ada di tengah-tengah Rasulullah ketika itu. Perjudian, perzinahan, pembunuhan. Ya, orang tak memiliki budaya, orang memiliki ilmu, gak ada hukum ketika itu. Seorang menikah boleh dengan puluhan wanita. Ada, saya pernah cerita tentang nikah warisan. Jika seorang ayah meninggal, maka anak laki-laki yang boleh menggantikan ayahnya menjadi suami dari ibunya. Di tengah-tengah masyarakat yang kacau balau gitu. Maka misi yang pertama yang dibawa oleh Rasulullah dalam rangka mengubah keadaan masyarakat umum itu, apa yang harus diperbuat oleh Rasulullah. Yang pertama yang beliau lakukan adalah yatsulu alaihim, membacakan ayat-ayat Allah. Nah, ini tantangannya luar biasa, di mana ketika Rasulullah memperdengarkan ayat-ayat Allah di tengah-tengah mereka, orang-orang masyarakat jahiliyah itu di sebelah Ka'bah itu namanya ada pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu di mana kelebihan orang-orang jahiliyah itu, masyarakat Arab itu, kalau orang dia ngomong jago mantul, buah durian, buah pepaya, buah manggis, buah delima, itulah nama-nama buah. Sebelum sambutan awalnya, pokoknya awalnya pantun dulu, spontan ya, Ustaz Amin paling jago kalau bikin pantun apa jadi pantun itu nak, spontan aja. Sama orang-orang jahiliyah dulu paling jago membuat baik-baik syair, sehingga nanti setiap tahun itu ada festival lomba membuat syair.
Nah, ini kayak kelebihan orang-orang jahiliyah itu, mereka jago menggunakan apa namanya bait-bait saja. Mereka itu menyamakan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah dengan bait-bait saja. Makanya wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Surah Yasin ini. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Karena memang nilai sastra Al-Quran itu, dulu saya waktu kuliah itu di sastra Arab belajar memperdalami sastra Al-Quran. Dan namanya ada muhasinatul badi'iyah, nilai-nilai keindahan sastra di dalam Al-Quran itu luar biasa. Nah, sehingga orang-orang jahiliyah itu menyebut Rasulullah itu seorang penyair yang kuno. Karena nilai-nilai sastra yang dibaca oleh Rasulullah dalam Al-Quran itu luar biasa tingginya. Dan mereka itu menganggap Al-Quran ini adalah sakit-sakit baik-baik yang dibuat oleh Muhammad. Nggak mungkin seorang Rasul juga, Rasulullah seorang ummi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, diutus di tengah-tengah orang yang umminya Rasulullah, bukan dalam bentuk jahiliyah. Umminya Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nggak mungkin seorang Rasul Muhammad yang tidak memiliki kemampuan untuk menulis, membaca, mampu menulis baik-baik sihir, termasuk sihir. Kalau sahir itu orang penyair, kalau di Indonesia penyair orang, kalau sahir itu gubahan, gitu ya. Nggak mungkin Rasulullah orang yang buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, mampu membuat sahir yang sebegitu indah. Dari sini jelaslah bahwa Al-Quran itu bukan ucapannya Rasulullah, Al-Quran itu bukan buatan tulisan goresannya Rasulullah, karena Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dan kata Allah, wa ma'allamnahu syi'ra, kami tidak pernah ajarkan kepada Muhammad itu sihir-sihir. Wa ma yanbaghi lahu, nggak pantas Muhammad untuk mempelajari itu. In huwa, melainkan Al-Quran itu dzikrun, in huwa illa, melainkan dia Muhammad dzikrun, sebagai pengingat, wa Qur'anun mubin, adalah Al-Quran yang nyata. Makanya kalau kata Rasul ditanya bagaimana Aisyah itu, bagaimana akhlaknya Rasulullah, wa kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan jadi ketika Rasulullah memperdengarkan ayat-ayat Allah di tengah mereka, orang-orang jahiliyah, mereka mengatakan begitu indahnya syairnya Muhammad. Quran itu adalah syairnya Muhammad, buatannya Muhammad. Jadi tugas Rasulullah itu dia terus membacakan. Pokoknya mau dengerin, dibaca itu oleh Rasulullah, memperkenalkan inilah kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sebagai pedoman, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pertama dibacakan. Nah, selanjutnya misi Rasulullah itu wa yuzakkihi. Rasulullah itu membenahi masyarakat jahiliyah ini dengan membersihkan mereka itu dari pengaruh-pengaruh
dari tauhid yang menyimpang. Jadi begini Pak, di zaman Rasulullah syariat haji itu kan udah ada, Ka'bah itu udah ada, Baitullah itu Ka'bah itu udah ada. Ka'bah itu dibangun pada masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelaksanaan ibadah haji sudah ada, tetapi karena memang jarak yang begitu jauh dan banyaknya penyimpangan-penyimpangan, sehingga terjadi misalnya begini, antara Bukit Safa Marwah dulu sebelum Rasulullah hadir, di Bukit Safa itu ada patung, di Bukit Marwah ada patung. Jadi mereka ini ketika saling masyarakat jahiliyah dari Bukit Safa ke Marwah, mereka tuh bukannya berdoa nyembah patung ya Ubbal, ya Uzza, ya Latta. Jadi mereka mengikuti syariat yang mengandung Ibrahim, tapi yang mereka sembah adalah berhala bukan Allah. Penyimpangannya jauh. Itu yang tugas posko yang berat membersihkan yang kayak begitu. Mereka tawaf dalam keadaan bugil. Jadi itu jalan begitu. Tawafnya itu nggak boleh pakai pakaian. Wah, kalau sekarang itu terjadi gimana? Ya namanya jahiliyah, namanya orang bego, orang bodoh, orang bodoh. Jadi tawaf mereka tawaf, tapi tawafnya itu juga berusaha. Kayak sama seperti orang Yunani itu itu kan akrotik itu, mereka lari itu dalam keadaan tidak berusaha. Seperti ini, membersihkan tauhidnya, yang menyimpang. Mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala. Nah inilah tugas berat Rasulullah, membersihkan semua kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Setelah perlahan-lahan, makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu berangsur-angsur, tidak blok langsung begitu. Tujuannya setiap Rasulullah menghadapi satu masalah, misalnya ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana Tuhanmu wahai Muhammad, coba gambarkan kepada kami seperti apa Tuhanmu. Turun ayat itu, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad sama orang yang nanya kepada bahwa Tuhan itu satu, Allahu Samad. Katakan Muhammad bahwa Tuhanmu itu adalah tempat bergantung. Katakan Muhammad lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan Allah juga tidak pernah beranak, enggak dilahirkan, enggak jadi anak karena dilahirkan, dan Allah juga enggak pernah melahirkan. Repot kalau Allah melahirkan, nanti bidang siapa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang dapat menandingi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu berangsur-angsur. Salah satu tujuannya adalah menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kemudian Rasulullah jawab. Misalkan ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, seperti apa sih ruh itu? Rasulullah tidak bisa menjawab dengan lisannya, menunggu datangnya wahyu dari Allah. Yas'alunaka 'anil ruh, Muhammad. Ada orang yang bertanya kepada
Diajar oleh Allah, "Qul ruh min amri rabbi." Katakan Muhammad sama orang yang bertanya itu, urusan ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Jadi tidak sampai ilmu kamu untuk mendeteksi ruh itu kayak apa. Nah, jadi itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah. Rasulullah yuzakkihim, membersihkan masyarakat Mekah itu dari sifat-sifat kemusyrikan, kemunafikan, sifat apa namanya, mengajarkan kepada masyarakat jahiliyah itu, ummi itu, agar menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dulu para wali-wali saleh kan gitu. Mereka datang ke Indonesia ini membawa ajaran Islam itu yang dibenahi itu tentang tauhid. Pertama kan membacakan dulu ayat Allah. Artinya ayat ini bukan berarti cuma Quran. Tidak pernah inilah kebesaran Allah, ini ciptaan Allah. Nah, baru disucikan sebenarnya ada gapura, itu kan kerjaan konsol di gapura ini. Jadi ada penayangan wayang, wayang. Jadi mediasinya itu media dakwah itu yang disebut Islam Nusantara begitu. Dulu kalau wali-wali itu media dakwah itu, karena orang Jawa itu senangnya itu wayang, jadi hibur sama wayang. Dan setiap mereka masuk ada lingkaran yang begini, pakaian di depan itu gapura. Gafura, kata wali-wali itu, siapa yang masuk melalui pintu ini dia akan mendapatkan gafura, ampunan ya Allah. Maka disebutnya gafura. Dibenahi tauhidnya, dikenalkan Allah, disuruh bersyahadat, dan dalam penayangan wayang itu ya isinya tentang tauhid Allah. Ini media dakwah. Jadi boleh nggak orang berdakwah selain ceramah? Boleh, dengan media seni gitu. Boleh ya. Nah itu yang ada di Indonesia juga begitu. Dulu kan bagaimana para wali merubah budaya orang-orang yang animisme, dinamisme gitu, sehingga subhanallah luar biasa. Para wali-wali itu betul-betul berhasil mengubah masyarakat Indonesia itu menjadi orang-orang yang kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti ini. Wa yuzakki, setelah itu baru kalau tauhidnya udah benar, udah rapi, udah cakep, selanjutnya adalah wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Rasulullah punya misi berikutnya adalah mengajarkan kepada mereka itu Alkitab, Al-Quranul Karim. Kalau pertama cuma membaca, belum mempelajari, mengkaji isinya, mendalami isinya. Pada fase yang ketiga ini, wa yu'allimuhum, Rasulullah mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran ini. Isi Al-Quran itu tentang tauhid. Yang kedua, isi Quran itu tentang ibadah. Kemudian akhlak. Kemudian ada wa'di, janji-janji Allah, ancaman Allah. Di dalam Al-Quran ada sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, cerita-cerita para nabi-nabi terdahulu. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada masyarakat ini. Masyarakat jahiliyah
Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi awalnya Arqam dengan Arqam, Baitul Arqam, dari satu ragam-ragam, satu nomor-nomor rumah. Jadi Rasulullah itu dakwahnya sembunyi-sembunyi ke rumah-rumah satu ditemuin, Masya Allah, karena takut kalau secara terang-terang, karena Rasulullah belum kuat, belum punya pengikut, belum punya jamaah bisa digeruduk, makanya dibacakan dulu, dibersihkan dulu. Nah, setelah mereka mulai bersih, mengenal Allah, mengenal Islam dengan baik, diajarkan tentang tata cara yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu sudah mulai banyak orang yang mengikuti syariatnya Rasulullah, yang menjadi sahabat Rasulullah, baru pemerintah turun anjir asir al-akrabi, ya Muhammad, berikan peringatan kepada saudara-saudara terdekat dulu. Coba kamu saudara-saudara kamu, om kamu, paman kamu, bibi kamu, ponakan semua. Nah, mulai dari ketika itu sudah mulai ada dukungan yang kuat dari para sahabat-sahabat terdekat, Abu Bakar, Umar yang dulunya begitu benci kepada Rasulullah, Allah berikan hidayah sehingga menjadi orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Kemudian diberikan sahabat orang kaya yang sangat dermawan yang menopang dakwah Rasulullah. Ketemulah dengan Utsman bin Affan. Kemudian Rasulullah dipertemukan dengan sahabat yang sangat cerdas, pandai, cendekia, seorang ilmuwan, dia Sayyidina Ali. Semakin kuat barisan Rasulullah, baru mulai dengan perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terang, berdakwah dan Muhammad secara terang-terang. Ketika mulai berdakwah terang-terang, mulai terjadi perlawanan, penentangan, terjadilah gesekan-gesekan mulai luar biasa, harus ya karena sudah secara terang-terang. Nah, akhirnya Rasulullah itu mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran wal hikmah. Rasulullah mengajarkan tentang hikmah, itu adalah hadis, tentang akhlak, tentang pokoknya hikmah itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kalau dulu para sahabat itu mendapatkan pendidikan dari Rasulullah secara langsung. Misalkan begini, dulu bagaimana rusaknya akhlak Rasulullah ceritanya yang sering kita dengar, Rasulullah itu pernah diberi oleh salah seorang sahabat buah anggur. Karena sahabat itu saking cintanya gitu, dia tuh pengen banget membuat Rasulullah senang. Akhirnya dibawain oleh sahabatnya, dia beli anggur seplastik lagi. Akhirnya setelah disundukkan, Rasulullah disuruh cobain, pasti makan, udah. Akhirnya itu seplastik dihabisin semua Rasulullah. Sahabat ngomong aja itu, ini yang Rasulullah begini ya, kenapa ya begitu? Nah, ternyata setelah itu yang ngasih anggur itu pulang, baru Rasulullah cerita, ini anggur asal luar biasa. Kalau kalian pada nikmati, pasti kayak di situ. Dan itu aku menyakitkan yang memberi. Saya saja yang merasakan. Itu kayak begitu tuh. Rasulullah dalam menghargai, mengimbangi perasaan orang itu kayak begitu. Dirasain asal sendiri. Jadi biar dirasain aja yang penting orang yang ngasih itu enggak kecewa gitu. Coba kalau Rasulullah itu bagi sahabat kasih banyak yang memberi dia nasi itu kan pasti kasih dulu. Sampai seperti itu Rasulullah mengajarkan tentang akhlak kepada para sahabat kayak begini. Jadi nanti lanjutnya wal akharin yang
itu sampai kepada kita nah cerita itu. Jadi dialah Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat ummi, masyarakat jahiliyah yang tidak mengenal huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang tidak punya budaya, tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak, orang-orang keras, orang-orang yang asyadul kufar, orang-orang yang paling luar biasa kekufuran. Orang Arab itu keras-keras, keras-keras. Banyak beda sekali masyarakat yang ada di Mekah dan di Madinah. Orang Madinah lebih santun, lebih lembut. Kenapa? Karena orang Madinah lebih banyak bersama dengan Rasulullah. Beda dengan tarbiyahnya Rasulullah itu terasa. Bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang ini keras-keras. Nah, inilah cerita tentang bagaimana misinya yang dibawa oleh Rasulullah sebagai Rasulullah utusan Allah yang mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mah dakwah kita di Indonesia, wah enak banget ya sekarang ya sekali ya. Apalagi para kiai-kiai sekarang kalau dibilang pewaris suara Nabi ini belum pas juga gitu. Dan kalau kiai mah, kalau kiai apalagi sekarang kiai borju gitu ya namanya, borjuis. Kalau kiai yang ini mah nggak capek kayak Rasulullah yang mendakwah ceramah doang, ceramah di amplop ini, amplopnya gede lagi pakai tarik 15 juta, 10 juta. Ceramahnya itu aja dari tempat ke tempat nggak ada berubah, itu aja ceramahnya. Kasih parcel, kasih gitu. Dan kalau Rasulullah baru-baru dikasih parcel, baru-baru dikasih amplop, disambitin iya, kan? Makanya masya Allah, para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya itu barangkali belum seberapa tentang dakwahnya ketika dibandingkan kepada Rasulullah SAW. Barangkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa perjuangan Rasulullah itu luar biasa pahitnya. Seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.